Esa karena atas rahmatnya paparan penilaian risiko dapat disusun. Terima kasih kepada Bapak Dr. Abriwandi SE MSc AKT selaku dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan untuk memaparkan materi ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan mahasiswa Prodi S2 atas masukan dan saran serta diskusi nantinya. Topik kuliah 7 kali ini kita akan membahas dan memaparkan mengenai penilaian risiko. Aktivitas penugasan audit oleh KAP idealnya dan suatu keharusan untuk melaksanakan penilaian risiko. Yang kedua, standar profesional akuntan publik yang dikeluarkan IAPI telah menyetujui digunakannya SA 315 dan SA 320 pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan audit. Yang ketiga, untuk identifikasi dan penilaian risiko salah saji material dan standar materialitas telah ditetapkan standar audit 315 dan 320. Beberapa istilah yang lazim digunakan dalam penilaian risiko perlu kita kenali dan pahami, antara lain risiko bisnis, risiko audit, penilaian risiko salah saji material, risiko signifikan, pemantauan, analisis risiko, model risiko audit, dan materialitas. Berkenaan dengan audit, ada dua jenis risiko, yaitu risiko bisnis atau risiko organisasi dan risiko audit. Tingkat risiko pelaksanaan kegiatan atau risiko organisasi atau risiko bisnis merupakan faktor yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan materialitas atau tingkat dapat diterimanya suatu keadaan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, atau dengan kata lain, batas nilai kesalahan yang masih dapat ditoleransi. Di samping itu, pemahaman mengenai risiko organisasi diperlukan oleh auditor untuk menentukan, mengembangkan, dan memfokuskan tujuan-tujuan audit. Sebagai gambaran, bahwa sebagai auditor kita sudah terbiasa menempuh langkah-langkah audit. Mulai dari survei pendahuluan atau dikenal dengan audit pendahuluan. Langkah-langkah penilaian risiko mengawali kegiatan audit. Kita perlu melakukan penilaian risiko sebelum survei pendahuluan. Yaitu pertama, identifikasi risiko. Yang kedua, memfokuskan pada area risiko rendah. Yang ketiga, penilaian risiko yang teridentifikasi berdasarkan register risiko. Yang keempat, nilai dahulu inherent risk dan cek internal control. Yang kelima, identifikasi risiko bisnis. Yang keenam, nilai risk yang signifikan. Yang ketujuh, lakukan standar audit sesuai SA 315 untuk mengetahui salah saji material dengan menentukan materialitas yang diatur di dalam SA 320 dan menentukan luasnya sampling. Dan yang kedelapan, merancang audit program. Di dalam survei pendahuluan yang sebagaimana kita lazim para auditor melakukannya adalah pertama, penyelidikan awal yang meliputi kegiatan review atas kertas kerja audit terdahulu, temuan audit sebelumnya yang relevan, bagan organisasi, dan review permanen file. Yang kedua, pertemuan terbuka dengan manajemen audit guna menentukan luasnya sampling dan hal-hal lain sebelum audit rinci. Yang ketiga, penelahan atas dokumen yang ada pada audit. Yang keempat, observasi. Dan kelima, penyiapan bagan arus. Yang keenam, review analitis. Dan yang ketujuh, pembuatan laporan atau risalah survei.
Berkenaan dengan SA 315 revisi tahun 2021, pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya. Standar audit ini mengatur tentang tanggung jawab auditor untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal entitas. Tujuan auditor adalah untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, pada tingkat laporan keuangan dan asersi, melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal entitas. Oleh karena itu, penyediaan suatu basis untuk mendesain dan mengimplementasikan respon terhadap risiko kesalahan penyajian material yang telah dinilai. Selanjutnya, prosedur penilaian risiko. Prosedur penilaian risiko harus mencakup, pertama, permintaan keterangan dari manajemen, individu yang tepat dalam fungsi audit internal, jika ada, dan personel lain dalam entitas yang menurut pertimbangan auditor kemungkinan memiliki informasi yang mungkin membantu dalam pengidentifikasian risiko kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Yang kedua, prosedur analitis. Yang ketiga, observasi dan inspeksi. SA 315 yang direvisi tahun 2021 berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Selanjutnya SA 320 dalam tahap perencanaan. Materialitas dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan audit. Standar audit ini mengatur tentang tanggung jawab auditor untuk menerapkan konsep materialitas dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan. Tujuan auditor adalah untuk menerapkan konsep materialitas secara tepat dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan audit. Auditor harus menetapkan materialitas pelaksanaan untuk menilai risiko kesalahan penyajian material dan menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit lanjutan atau audit rinci. SA 320 yang direvisi tahun 2021 berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Untuk memahami penilaian risiko, kita perlu pahami juga istilah risiko dan istilah lain yang digunakan. Risiko menurut OHSAS 18001 tahun 2008 adalah kombinasi dan konsekuensi suatu kejadian yang berbahaya dan peluang terjadinya kejadian tersebut. Sedangkan menurut ISO 31000 tahun 2009, risiko adalah pengaruh dari ketidakpastian terhadap sasaran atau tujuan. Sedangkan penilaian risiko menurut ISO 31000 tahun 2009 adalah keseluruhan proses yang meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Kita dapat melihat di dalam skema berikut, di dalam OHSAS 18001 tahun 2007, Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau Sistem Manajemen K3. Istilah risiko artinya kombinasi dan konsekuensi suatu kejadian yang berbahaya dan peluang terjadinya kejadian tersebut. Sedangkan menurut Harry, dalam manajemen risiko bisnis, risiko adalah suatu kejadian atau peristiwa yang apabila terjadi dapat menghambat pencapaian tujuan atau sasaran divisi atau perusahaan. Penilaian risiko atau risk assessment menentukan kemungkinan kecelakaan, kemungkinan dan konsekuensinya
dan toleransi untuk peristiwa tersebut. Hasil dari proses ini dapat dinyatakan secara kuantitatif atau kualitatif. Penilaian risiko adalah bagian inheren dari strategi manajemen risiko yang lebih luas untuk membantu mengurangi potensi konsekuensi terkait risiko. Di dalam ISO 31000 tahun 2009, standar manajemen risiko menyatakan bahwa penilaian risiko adalah bagian inheren dari strategi manajemen risiko yang lebih luas untuk membantu mengurangi potensi konsekuensi terkait risiko. Rincian prosedur penilaian risiko meliputi: pertama, permintaan keterangan dari manajemen dan pihak lain dalam entitas. Yang kedua, prosedur analitis. Yang ketiga, pengamatan dan inspeksi. Yang keempat, diskusi di antara anggota tim perikatan. Keempat hal ini termasuk ke dalam pengumpulan bukti audit yang diatur di dalam SA 500. Di dalam SA 315, standar audit mengatur tentang pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya. Sementara SA 500 mengatur tentang bukti audit dan SA 560 mengatur bagaimana auditor mempertimbangkan peristiwa kemudian dalam auditnya. Mengenai manajemen risiko, pengertian menurut Bramantyo Johan Putro adalah proses terstruktur dan sistematis dalam pengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko, dan memonitor dan mengendalikan penanganan risiko. Jika risiko signifikan ditemui, risiko salah saji yang material yang dinilai begitu besarnya yang menurut pendapat auditor akan memerlukan pendapat audit khusus. Di dalam penilaian risiko salah saji pada penugasan audit perlu dicermati bila dijumpai risiko signifikan yang memungkinkan perlunya pendapat audit khusus. Jadi dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan audit, lazimnya dilakukan penilaian risiko melalui pemahaman entitas dan lingkungannya. Tingkat risiko pelaksanaan kegiatan atau risiko organisasi atau risiko bisnis merupakan faktor yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan materialitas atau tingkat dapat diterimanya suatu keadaan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Atau dengan kata lain, batas nilai kesalahan yang masih dapat ditoleransi. Di samping itu, pemahaman mengenai risiko organisasi diperlukan oleh auditor untuk menentukan, mengembangkan, dan memfokuskan tujuan-tujuan audit. Jadi, sesudah risiko bisnis dan kecurangan diidentifikasi dan dinilai, auditor mempertimbangkan kemungkinan adanya risiko signifikan. Risiko signifikan adalah risiko salah saji yang material yang dinilai begitu besarnya yang menurut pendapat auditor akan memerlukan pendapat audit khusus. Di dalam penilaian risiko, kita juga perlu memahami adanya pemantauan risiko yang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh unit pelaksana maupun oleh SKMR, Satuan Kerja Manajemen Risiko. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan. Laporan pemantauan sangat bermanfaat bagi auditor untuk memastikan bahwa klien melakukan upaya perbaikan. Jadi dalam proses penilaian risiko, auditor juga diwajibkan untuk melakukan pemantauan risiko. Jadi untuk mengetahui tindak lanjut atas catatan-catatan yang lalu. Kemudian untuk keperluan repeat audit juga diperlukan adanya pemantauan risiko yang merupakan proses penelusuran dan evaluasi yang sistematis dari hasil kerja proses penanganan risiko yang telah dilakukan dan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan strategi penanganan risiko yang lebih baik di kemudian hari.
Hasil pemantauan atau monitoring risiko, risk register, itu lazimnya dituangkan di dalam risk register yang akan bermanfaat untuk perbaikan penyusunan strategi penanganan risiko yang lebih baik di kemudian hari. Analisa risiko pada risk register adalah praktek menilai dan mengelola ketidakpastian untuk mengurai potensi dampak pada suatu proyek. Analisis risiko dapat digunakan dalam berbagai konteks yang berbeda, tetapi paling sering diterapkan pada keputusan bisnis dan investasi. Nah, berikut adalah model risiko audit atau audit risk model. Di sini audit risk disingkat AR, risiko audit, inherent risk disingkat IR, control risk disingkat CR, detection risk disingkat DR. Inilah merupakan komponen-komponen di dalam audit risk model, di mana rumus audit risk model, audit risk sama dengan inherent risk kali control risk kali detection risk. Untuk memperoleh hasil detection risk, merupakan audit risk dibagi perkalian antara inherent risk dan control risk. Risiko deteksi seringkali terbagi menjadi dua, yaitu risiko prosedural analitis dan risiko pengujian rinci, di mana rumusnya audit risk sama dengan inherent risk kali control risk kali risiko prosedural analitis kali risiko pengujian rinci. Contoh penggunaan model. Model risiko audit misalnya telah menentukan risiko audit sebesar 3%, risiko bawaan atau IR sebesar 90%, risiko pengendalian atau CR sebesar 55%, maka untuk menentukan besarnya risiko deteksi adalah sebagai berikut. Detection risk sama dengan audit risk dibagi inherent risk kali control risk. Sehingga 3% dibagi 90% kali 55% sama dengan 6,06%. Ketika auditor ingin mencapai tingkat risiko audit yang rendah untuk klien tertentu, maka auditor memerlukan sebuah bukti yang banyak atau besar untuk memenuhi keyakinan yang memadai. Materialitas dalam proses audit. Materialitas adalah kesalahan penyajian termasuk penghilang dianggap material bila kesalahan penyajian tersebut secara individual atau agregat diperkirakan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil berdasarkan laporan keuangan oleh pengguna laporan keuangan tersebut. Berikut adalah tahap penugasan audit, yaitu perencanaan dan perancangan suatu pendekatan audit. Pada saat penugasan audit, penerimaan klien dan pembuatan rencana audit awal itu adalah langkah aktivitas pertama yang dilakukan auditor. Yang berikutnya memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri klien. Tahap berikutnya menilai risiko bisnis klien. Yang keempat melaksanakan prosedur analisis pendahuluan. Yang kelima menentukan materialitas, menilai risiko yang dapat diterima dan risiko inherent. Yang berikutnya memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Yang berikutnya mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan, dan yang terakhir menyusun strategi audit keseluruhan dan program audit. Inilah sepintas secara skematis awal dari penugasan audit hingga penyusunan strategi audit keseluruhan dan program audit. Terkait standar yang digunakan berkaitan dengan materialitas dalam audit bisa dicermati pada kutipan sesi berikut ini. Di dalam SA 320, materialitas merupakan kesalahan penyajian, termasuk penghilangan atas informasi dalam laporan keuangan, baik secara individual atau agregat, dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil berdasarkan laporan keuangan oleh pengguna laporan keuangan. Tahapan dalam penerapan materialitas meliputi tahap berikut. Ada 5 tahapan.
di mana 2 tahapan merupakan perencanaan perluasan tes, yaitu step 1, penetapan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Di dalam tahap kedua, penentuan materialitas di tataran kegiatan. Sedangkan di tahap 3, 4, dan 5, yaitu estimasi total misstatement pada segmen, estimasi pada kombinasi misstatement, dan pembandingan estimasi dengan preliminary atau judgment yang terdahulu terkait materialitas. Jadi ada 2 step besar di perencanaan perluasan tes dan evaluasi hasil. Penetapan materialitas. Materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan adalah jumlah maksimum yang membuat auditor yakin bahwa salah saji yang terkandung dalam laporan keuangan tidak mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan. Preliminary judgment about validity ditetapkan auditor untuk merencanakan pengumpulan bukti yang tepat, yaitu semakin rendah materialitas, bukti audit yang dikumpulkan semakin banyak. Tentunya hal ini dipengaruhi juga oleh judgment, professional judgment. Penetapan materialitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan materialitas ada 3, yaitu materialitas merupakan konsep yang bersifat relatif dan bukan absolut. Yang kedua, adanya benchmarks. Yang ketiga, faktor kualitatif. Penetapan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Penerapan benchmark dalam menentukan materialitas secara keseluruhan bisa ditentukan batas minimum dan batas maksimum. Sebagai benchmark, ada profit before tax, current asset, total asset, dan current liabilities. Sebagaimana tampak pada gambar berikut. Penentuan materialitas pelaksanaan. Untuk standar audit ini, materialitas pelaksanaan atau performance materiality adalah suatu jumlah yang ditetapkan oleh auditor pada tingkat yang lebih rendah daripada materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan, untuk mengurangi ke tingkat rendah yang semestinya kemungkinan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi dan yang tidak terdeteksi yang secara agregat melebihi materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Jika berlaku, ini adalah suatu opsional, materialitas pelaksanaan dapat ditetapkan oleh auditor pada jumlah yang lebih rendah daripada materialitas golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan tertentu. Tujuan penetapan materialitas. Pertama, untuk menentukan salah saji individual yang tidak material pada level yang lebih rendah, sehingga secara agregat tidak melebihi salah saji keseluruhan. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk mengantisipasi kemungkinan salah saji yang tidak terdeteksi. Sebagai contoh penetapan materialitas. Penentuan materialitas pelaksanaan. Materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan katakanlah ditetapkan 500 juta. Kemudian jika dapat diterapkan materialitas pada level kelas transaksi atau saldo rekening sebesar 200 juta rupiah. Atau dapat juga dilakukan materialitas pada tataran pelaksanaan kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil, yaitu 50 juta rupiah. Materialitas versus misstatement. Jika salah saji lebih besar daripada materialitas, maka 3 opsi ini harus dilakukan oleh auditor. Yang pertama, klien membuat adjustment. Yang kedua, auditor menambah pelaksanaan prosedur audit di bagian yang terindikasi adanya error. Dan yang ketiga, auditor memodifikasi opininya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.